Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kita akan melakukan ibadah minggu, namun tidak seperti biasa, dikarenakan situasi yang bersama-sama telah kita ketahui dan sesuai dengan anjuran pemerintah agar kita semua melakukan social distancing, agar kita semua bisa selamat, kita bisa sehat, tetap sehat. Akan tetapi kita bisa tetap melakukan ibadah dengan cara apa? Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah ini dengan kita bersama-sama mengucapkan dengan pujian Ibu Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait pertama sampai dengan yang ketiga, dan jemaat kami tidak berdiri. Sumber pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kita sekalian Tuhan, dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 130
Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca secara bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang benar. Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siaran. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Hitung jemaat 405 baik yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Hidup kita jauh dari apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini marilah kita menghadap kehadirat Tuhan, memohon pengampunan daripada kita tunjukkan kepala kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama bersatu hati kami menghadap kehadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur terima kasih kami atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan secara khusus ketika kami pada saat ini menghadap kehadirat Tuhan di dalam persekutuan yang boleh kami bangun, kami menyadari akan segala keterbatasan kita. Kami menyadari bahwa kami adalah insan yang lemah, makhluk kita Tuhan yang seringkali jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Kami seringkali belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan, belum bisa mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ampunilah kami ya Tuhan segala dalam kehidupan kami. Kami belum bisa mengasihi pasangan kita, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, teman, sahabat, rekan kerja kami, ataupun juga para tetangga kami di mana Tuhan menempatkan mereka untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih ketika di dalam kehidupan kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sungguh ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga melalui pengampunan yang boleh Tuhan nyatakan, kami Kau sucikan dan layakkan menghadapi Tuhan yang kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan yang kami pintakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita dengan sungguh kita berkenan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan memberikan pengampunan dan Allah melayakkan kita untuk mengajar ketaatan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 39 bait yang pertama dan yang kedua. Oh
kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita yang akan kita baca pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Akan kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang 7 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-44. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Pemurah, memiliki Allah yang Maha Pengampun, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kami manusia yang berdosa. Dan pada saat ini, kasih pemeliharaan Tuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui sabda firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman, juga manusia yang memandang terbatas, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-44. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak murni dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu barengkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihat. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masjidlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan kayu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bergerak, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengunjungi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain kulit. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam kita yang setia membaca mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini, saya ambil dari Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-3b dan yang ke-4 yang demikian. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika panjenengan ditanya sebuah pertanyaan yang demikian, di manakah kira-kira tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak kecil? Apa yang menjadi jawaban? Di mana tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak kecil? Mungkin kita akan menjawab, ya di rumah. Ya mungkin kita akan mengatakan kalau misalnya di Jakarta yang aman ya di kantor polisi, Pak Beta. Jelas tidak ada. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, di mana tempat yang paling aman, yang itu bisa membuat anak kecil merasa nyaman dan tidak merasakan gelisah, itu sebenarnya di mana saja? Dia di rumah, dia di jalan, dia di gereja, dia di kantor polisi, di mana? Akan tetapi dengan catatan bahwa orang tuanya itu harus ada dan hadir bersama dengan anak kita. Jadi tidak memandang tempatnya di mana, tetapi yang dilihat oleh anak kecil adalah keberadaan orang tuanya itu membersamai dia. Sekalipun di rumah, kalau sendiri mungkin anak kecil tidak merasakan sebuah kenyamanan. Tetapi sekalipun mungkin itu di tempat yang gelap, tetapi kalau itu ditemani oleh orang tuanya, pasti anak kecil tersebut merasakannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pengalaman yang pernah saya alami. Jadi ketika saya
itu terpisah dengan orang tuanya. Dan pada waktu itu saya mengetahui anak kecil ini posisinya sedang berada di pusat layanan atau biasanya di mana kalau ada info kehilangan itu diberikan. Nah, saya melihat anak kecil ini di sana menangis dengan berbeda. Padahal di sana sudah ada security atau petugas keamanan. Ada juga pelayan pusat perbelanjaan yang berusaha menghibur dan menenangkan. Tetapi anak kecil ini tetap menangis. Saya menunggu dari kejauhan dan tidak selang berapa lama, kemudian datanglah seorang ibu. Nah, ketika ibu ini datang, dengan tiba-tiba anak ini diam. Nah, ternyata ibu ini adalah orang tuanya. Jadi tempat yang paling nyaman di mana anak kecil tidak merasakan ketakutan dan kegelisahan itu adalah tempat di mana orang tuanya itu hadir dan membersamai kehidupannya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini tadi diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dan dilanjutkan ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-44. Bacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan secara umum kita ketahui tentang karya atau mukjizat Yesus di mana Ia mampu membangkitkan atau menghidupkan Lazarus. Namun Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, selain daripada hal itu sebenarnya ada sebuah hal yang benar yang perlu kita renungkan bersama di dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana relasi atau hubungan atau persekutuan yang dimiliki antara Lazarus, Marta, Maria, dan Yesus. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa relasi yang terbangun itu adalah relasi yang didasari rasa saling mengasihi. Pada ayatnya yang kelima tadi dikatakan demikian. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Tentu saja tidak hanya Yesus, Lazarus, Marta dan Maria juga sebaliknya mengasihi Yesus. Namun lebih daripada itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta itu ternyata tidak hanya melihat Yesus sebagai sebuah pribadi di mana Ia ada itu untuk mengasihi keberadaan Marta dan Maria dan Lazarus. Lebih dari itu, Maria dan Marta melihat keberadaan Yesus itu bagaikan orang tua bagi kehidupan mereka. Nah, hal tersebut nampak ketika Lazarus sakit. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Ayatnya yang ke-3b katakan demikian. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Bagi mereka, bagi Marta dan Maria, Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang diharapkan dengan kedatangannya itu Lazarus mendapatkan sebuah kesembuhan. Jadi Maria dan Marta ini tidak hanya melihat Yesus sebagai pribadi biasa yang mana hanya memiliki relasi saling mengasihi, tetapi Yesus ini dilihat sebagai orang tua yang mampu untuk membawakan keteduhan, membawakan kesembuhan atas sakit yang tengah dialami oleh Lazarus. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi ada hal yang menarik. Ketika Maria dan Marta ini memberikan kabar kepada Yesus, respon yang diberikan Yesus itu sungguh mengejutkan. Dikatakan pada ayatnya yang keempat demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Dilanjutkan ayatnya yang ke-6 yang demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada.
Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dua respon yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit, ia tidak segera datang. Dan yang kedua mengatakan bahwa Lazarus yang sakit atau peristiwa kematian ini bukanlah sebuah musibah, tetapi di mana melalui kematian ini akan dinyatakan kemuliaan Allah. Ini sebuah hal yang membingungkan. Ini sebuah hal yang mungkin membuat penasaran hati para murid. Bagaimana bisa Yesus yang mengasihi Lazarus ketika tahu Lazarus sakit itu tidak segera menghubungi? Yang kedua adalah bagaimana bisa dikatakan bahwa kematian ini bukan sebuah hal yang dianggap sebagai musibah, tetapi melalui kematian itu kemuliaan Allah akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita di dalam bacaan, secara khusus kalau kita membaca kata perikop yang berikutnya pada ayat yang ke-45, itu baru diketahui sebenarnya apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi rencana Yesus Kristus merespon kabar yang diberikan oleh Marta dan Maria. Singkat cerita dikatakan bahwa Yesus datang, kemudian Yesus membangkitkan Lazarus, dan dari peristiwa itu ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama tengah merasakan bagaimana situasi dan keadaan baik di dunia ataupun secara khusus di Indonesia. Ketakutan, ketegangan, kekhawatiran yang diakibatkan oleh adanya wabah virus COVID-19, termasuk pada saat ini kita bersama-sama bisa melakukan ibadah yang demikian, ya, ibadah yang tidak kita lakukan seperti biasanya dengan sistem online, karena memang ada himbauan dari pemerintah agar kita bisa menjaga jarak agar mata rantai virus COVID-19 ini bisa diputuskan. Dunia saat ini sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan kita yang telah kita baca dan kita renungkan, setidaknya kita bersama-sama bisa merefleksikan dua hal di dalam kita merespon situasi dan keadaan yang kita alami bersama. Yang pertama, kita diingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang kecil dan lemah. Hal ini nampak Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan ketika COVID-19 ini mewabah di bangsa kita. Itu semua orang menjadi panik. Kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit ada orang-orang yang begitu paniknya dan takutnya sampai memborong masker, sampai memborong makanan, sampai memborong antiseptik dan lain sebagainya. Dan semuanya itu menunjukkan ketakutan yang dirasakan oleh manusia. Dan sebenarnya hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya, oh iya, kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Dengan virus yang kecil guyonannya, bahkan yang tidak kelihatan, kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang seperti ini, maka kita juga diingatkan kembali agar kita itu bisa menjalin kedekatan, menjalin relasi yang intim dan lebih baik lagi dengan Allah. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Ketika mereka mengetahui bahwa Lazarus sedang sakit, mereka merasakan ketakutan tentu, mereka merasakan kesedihan tentu. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk mengundang dan menghadirkan Yesus di tengah kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa melalui kehadiran Yesus itu akan datang sebuah pemulihan. Dan ternyata benar, Lazarus akhirnya bangkit kembali, hidup kembali. Karena apa? Karena Yesus diundang hadir di tengah-tengah kehidupan Marta dan Maria.
Pun juga di dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa yang kita ini kecil, kita ini lemah dan terbatas, kita mengalami ketakutan, jangan semakin kita menjauh dari Allah, tetapi hendaklah Allah hadir di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan sebuah ketenangan, perlindungan dan keamanan. Seperti anak kecil, kita membutuhkan orang tua yang mampu membawakan ketenangan dan damai sejahtera. Yang kedua yang bisa kita pelajari bersama adalah orang percaya diutus untuk menjadi mitra. Di tengah situasi yang seperti ini, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selaku orang percaya ditantang dan diajak untuk menyaksikan kemuliaan. Caranya bagaimana? Seperti halnya Yesus tadi, ketika melihat bahwa sakit dan kematian ini bukanlah sebuah hal yang selalu negatif, maka kita pada saat ini juga diajak untuk mampu bersaksi di tengah mewabahnya virus COVID-19. Kita juga menyaksikan hal-hal yang positif. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk menyaksikan kemuliaan Allah di tengah wabah yang sedang terjadi. Caranya adalah kita mau berbela kasih, kita mau mengambil bagian, tidak sebaliknya kita malah melakukan hal-hal yang menunjukkan keegoisan dan mencari keselamatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara nyata pada saat ini mungkin saya mengajak panjenengan semua di dalam setiap peribadatan yang ada, hendaklah kita bisa mengisikan berkat yang kita terima dari Allah, yang itu nanti akan dikumpulkan dikelola, yang akan kita berikan bagi para relawan yang pada saat ini berjuang mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan segalanya untuk melawan wabah COVID-19. Jangan sampai kita sebagai warga gereja di tengah keadaan yang seperti ini malah menjadi saksi yang tidak baik. Marilah kita bersama-sama bisa menyaksikan kemuliaan Allah melalui peristiwa yang ada pada saat ini dengan cara ambil bagian cara langsung. Salah satunya kita menyisihkan berkat kita ketika kita melakukan peribadatan yang ada di rumah. Mungkin yang pertama untuk gereja, yang ini untuk para tenaga, para relawan, bahkan korban dari COVID-19. Saya mengajak panjenengan semua untuk kita bersama-sama bisa ambil bagian, tidak hanya diam. Karena dengan begitu maka kemuliaan Allah bisa kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun pada saat ini kita sedang dilanda wabah yang membuat dunia mengalami ketakutan dan keprihatinan. Ibu Bapak saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang aman, kecuali ketika kita berkenan untuk mengundang Yesus, mengundang Allah hadir di dalam kehidupan kita. Karena bagaikan anak kecil yang akan merasakan aman di mana saja ketika orang tuanya hadir. Demikianlah juga kehidupan kita, karena Allah Bapa adalah orang tua kita, tempat perlindungan kita. Amin. Satu bagi kita. Satu cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga kami pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kemuliaan kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, sebagai dasar kita akan baca Mazmur 116, kita baca ayat yang ke-17 yang kemudian ini. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita kumpulkan persembahan dengan kita memuji pujian itu Jemaat 450, kita pujikan bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa serta kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang agung dan besar, Allah dan Bapa kami yang senantiasa hadir untuk memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kami. Dan pada saat ini juga masih berkenan memelihara kehidupan kami melalui sapaan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada saat ini bisa semakin menguatkan iman dan kepercayaan kami akan Engkau, Allah yang adalah Bapa kami,
Sang sumber pertolongan dan perlindungan kami di segala hal, di segala tempat, dan di segala keadaan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan melawat kehidupan mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Engkau berkati para tenaga medis, peralatan yang digunakan untuk mengusahakan proses pemulihan dari saudara-saudara kami, pun juga keluarga yang senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan dan kecukupan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang pada saat ini tengah berada dalam pergumulan, baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan perekonomian, pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan berkenan memberikan kekuatan, sehingga di tengah segala keberadaan yang mereka alami pada saat ini, mereka tetap bisa setia memandang wajah Kristus sebagai sumber pengharapan, sumber kekuatan yang sejati atas pergumulan yang mereka alami pada saat ini. Tak lupa kami pada saat ini ya Tuhan bersama-sama juga berdoa bagi anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka semua yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berada dalam bangku pendidikan ataupun yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sedang menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya, pun juga rencana, rancangan, harapan anak-anak, semuanya hanya kami serahkan di dalam kuasa Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan yang baik atas kehidupan anak-anak, sehingga seutuhnya kehidupan anak-anak kami hanya kami percayakan di dalam kuasa. Tak lupa kami saat ini juga berdoa bagi warga jemaat yang sudah memasuki usia lanjut. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir memberikan kekuatan, hiburan, damai sejahtera, kesehatan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga di tengah usianya yang semakin senja, di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, mereka tetap bisa mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang secara khusus tengah menghadapi wabah virus COVID-19. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir, menolong, memberikan pemulihan atas bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menentukan arah keputusan dan kebijakan demi kebaikan bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah menghadapi wabahnya virus COVID-19 saat ini. Berikan mereka kebijaksanaan, kekuatan, berikan mereka juga entah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan semuanya berkenan dan demi kemajuan, demi kenyamanan, demi kemaslahatan kami bersama. Tak lupa pada saat ini Tuhan juga berdoa bagi umat Tuhan yang tengah memerangi wabah COVID-19, secara khusus bagi para tenaga medis, para relawan yang ambil bagian, yang berada di garda terdepan untuk melawan wabah virus COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan tetap memberikan semangat, memberikan penghiburan, sehingga apapun yang boleh mereka kerjakan
Semuanya mereka kerjakan sebagai wujud cinta mereka, sebagai wujud kasih mereka terhadap sesamanya, terlebih juga kasihnya kepada Engkau. Kami sebagai warga jemaat yang tidak bisa ambil bagian secara langsung, kiranya Tuhan juga tetap boleh menyadarkan kami, agar kami tidak tinggal diam, agar kami juga bisa membantu apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami dengan hal-hal sederhana. Salah satunya tetap tinggal di rumah. Dan juga mampukan kami agar kami juga bisa mampu mengisikan berkat kami yang ini bisa kami gunakan untuk membantu para tenaga medis, para pasien dan juga keluarga pasien untuk menghadapi musibah yang sedang mereka alami. Dan pada saat ini Tuhan bersama-sama sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan usainya kami melakukan peribadatan pada saat ini, kami bersama-sama juga akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga dan sertai kami. Kiranya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa permohonan ucapan syukur kami yang kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini dengan senantiasa mengingat firman Tuhan. Undanglah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungannya, karena Dialah Bapa dan orang tua kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 438 baiknya yang pertama dan ketiga. Amen.
karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa melimpah tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini sampai kekal selamanya. Amin.